Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kembali lagi di channel YouTube saya, channel YouTube Gempur Mahardita. Tadi di awal kawan-kawan itu ada video yang mana video tersebut terkait dengan kebakaran. Jadi video tersebut terjadi hari ini kawan-kawan. Sekira tadi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 3 sore ya. Jadi video tersebut dikirimkan oleh abang saya, oleh rekan saya yang juga seorang advokat. Namanya Bang Deden Ardiansyah dari Munte. Jadi kebetulan tadi beliau sedang ada kegiatan di daerah Cikande, lalu terjadi kebakaran. Ketika beliau melintas, beliau mengambil videonya. Nah, dalam kesempatan kali ini mari kita sama-sama doakan kawan-kawan agar dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, dan semoga bagi para korban yang mengalami kerugian material segera diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini yang akan kita bahas juga berkaitan dengan kebakaran tadi ya. Kebakaran berkaitan dengan keadaan di mana sebuah tindak pidana dilakukan ketika terjadi kebakaran lebih tepatnya gitu. Jadi kita akan membahas pasal 363 KUH Pidana. Dalam hal ini pencurian dengan pemberatan. Jadi kawan-kawan kalau berbicara mengenai pencurian secara keseluruhan di KUH Pidana ini kawan-kawan bisa melihat di bab 22 ya, bab 22 pasal 362 sampai pasal 367 di sana. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah pasal 363 KUH Pidana, pencurian dengan pemberatan. Kenapa sih kemudian ada pencurian dengan pemberatan? Keadaan yang bagaimana yang menyebabkan sebuah pencurian diterapkan dengan pemberatan, atau apakah ada bedanya antara pencurian dengan keadaan yang tidak memberatkan, hukuman pidananya berapa tahun, kemudian pencurian yang dilakukan dengan keadaan yang memang diantaranya masuk kriteria pencurian dengan pemberatan itu pidananya berapa tahun. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ketika berbicara pencurian di dalam KUH Pidana itu diatur dari pasal 362 sampai 367 KUH Pidana. Dan ini pun terkait dengan hukumannya berbeda-beda. Soalnya tadi ketika berbicara pasal 362 ini masuk ke dalam pencurian biasa gitu. Jadi pencurian biasa ini dendanya, ancaman pidananya ini dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda sebesar Rp900 kawan-kawan. Ini terdapat dalam pasal 362 KUH Pidana. Namun itu tidak akan spesifik kita bahas dulu. Jadi kita akan membahas pasal 363 KUH Pidana. Lain lagi misalkan ketika berbicara pasal 364 KUH Pidana, itu pencurian ringan. Lain lagi dengan pasal 365, misalkan 365 KUH Pidana, pencurian dengan kekerasan. Kalau di sana ada pasal 367 KUH Pidana yang pencurian di mana terjadi dalam kalangan keluarga ya. Nah, ini kita kesampingkan terlebih dahulu, kita membahas pasal 363 KUH Pidana. Jadi ketika terjadi pencurian, dalam hal pencurian tersebut dilakukan bersamaan dengan kebakaran. Dan biasanya ketika terjadi kebakaran, orang-orang sekitar sibuk untuk membantu orang yang sedang mengalami musibah kebakaran tersebut. Nah, ternyata dalam keadaan sibuk tadi karena kebakaran, si pencuri ini mengambil kesempatan untuk melakukan pencurian. Maka dia bisa dikenakan pasal 363 KUH Pidana, dalam hal ini pencurian dengan pemberatan. Jadi yang masuk kriteria pencurian dengan pemberatan itu misalnya diantaranya dalam pasal 363 itu diatur ya di ayat 1-nya. Pencurian terhadap hewan ternak, kemudian pencurian dalam hal ketika terjadi kebakaran, kemudian banjir, letusan gunung Merapi, atau kecelakaan kereta api. Nah, di sana juga bisa dikenakan pencurian dengan pemberatan. Atau dalam hal ternyata pencurian dilakukan di malam hari di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, itu pun sama, bisa dikenakan pasal 363 KUH Pidana. Kemudian ternyata yang melakukan pencurian itu dua orang yang bersekutu. Atau di pasal tersebut diatur ketika pencurian itu dilakukan dengan merusak atau membobol. Cara mengambil barang itu dengan merusak atau membobol, atau dengan menggunakan anak kunci palsu gitu. Nah, ini juga bisa tinggal kita lihat karena di pasal 363 ini ada ayat 1 di mana ancamannya adalah 7 tahun penjara, dan ada ayat 2 di mana ancamannya itu bisa 9 tahun penjara, tergantung nanti bagaimana si pencuri ini melakukan pencurian.
Nah, kalau tadi keadaan kebakaran tadi di siang hari yang kita ibaratkan dilakukan oleh seorang gitu ya. Jadi ancaman pidananya 363 ayat 1 yakni selama 7 tahun penjara maksimal gitu kawan-kawan. Gitu. Jadi kawan-kawan, mari kita sama-sama berdoa dan sama-sama menjaga ya. Kita sama-sama menjaga apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, semoga tidak dicuri atau tidak diambil oleh orang lain, karena kehati-hatian tentu harus dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu kemudian tadi, kenapa sih kemudian ada pencurian dengan pemberatan? Di antaranya tadi ketika berbicara hewan ternak misalkan, hewan ternak di sini sapi, kerbau, atau kuda. Nah, kenapa sih kemudian mendapat ancaman pidananya pencurian dengan pemberatan? Karena ada pertimbangan bahwa biasanya ketika berbicara hewan ternak yang memiliki adalah petani, kawan-kawan. Nah, ketika berbicara seorang petani yang dalam hal ini, mohon maaf sekali, biasanya hewan ternak adalah salah satu harta yang sangat berharga bagi beliau. Bagaimana cara mendapatkannya dengan susah payah, beliau mengumpulkan sedikit demi sedikit yang dimilikinya, kemudian membeli hewan ternak, lalu kemudian hewan ternak tersebut dicuri. Kita bayangkan. Maka dari itu, kejadian ketika ada seorang yang mencuri hewan ternak itu bisa dikenakan pencurian dengan pemberatan, karena itu tadi keadaannya, di mana keadaan hewan ternak itu merupakan salah satu harta yang paling berharga biasanya yang dimiliki oleh orang-orang yang memang mempunyai hewan ternak. Atau dalam hal keadaan duka, musibah, kebakaran, kemudian kecelakaan kereta api, atau dalam hal kejadian huru-hara, atau dalam hal kejadian misalkan ada banjir, ini juga sama, bisa dikenakan 363 atau pencurian dengan pemberatan. Maka dari itu kawan-kawan, mari kita sama-sama saling mengingatkan. Pertama, mari kita sama-sama jaga apa yang kita miliki. Kehati-hatian harus dari diri kita sendiri terlebih dahulu dan lingkungan kita tentunya. Dan sama-sama juga di dalam kesempatan kali ini kita berdoa agar kita jangan sampai menjadi seorang pencuri bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun kawan-kawan merasa kita sedang mengalami kesusahan, jangan sampai kita mengambil hak orang lain atau kita mencuri milik orang lain. Karena apa, kita bayangkan juga bagaimana perasaan tadi, misalnya seorang petani yang hanya memiliki kerbau, atau seorang petani yang hanya memiliki 2 ekor kambing, lalu kemudian kambing tersebut kita curi, bagaimana perasaannya, bagaimana perasaan keluarganya. Jadi sesulit apapun, semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan kelapangan dada dalam menghadapi setiap keadaan. Ya, cukup sekian kawan-kawan yang dapat disampaikan. Semoga kita dapat bertemu dalam video-video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, mari kita sama-sama doakan agar kebakaran tadi siang semoga tidak ada korban jiwa, dan bagi para korban yang mengalami kerugian material semoga segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.